Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang olahraga parasut, yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Akbar Finaldi, dan teman saya Muhammad Farhan. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Farhan. Pengertian olahraga parasut. Terjun payung dalam bahasa Inggris skydiving adalah kegiatan olahraga di udara dilakukan dengan cara lepas landas dari pesawat kecil. Setelah menentukan ketinggian, para atlet harus melompat dari ketinggian tersebut. Parasut disimpan di punggung akan mengembang saat terjun. Dengan cara menarik tuas pada parasut tersebut, jumlah parasut yang dibutuhkan sebanyak 2 ataupun 1 cadangan. Olahraga terjun payung memerlukan kesiapan mental sebelum terjun dari pesawat menuju daratan. Oleh karena itu, tahap persiapan pertama sebelum melompat, para pelatih akan meminta para peloncat untuk melakukan peregangan. Tujuannya untuk menentukan otot-otot para peloncat. Dengan melakukan peregangan, meminimalisir rasa tegang ketika melakukan lompatan di udara. Sejarah parasut. Pada abad ke-15, Leonardo da Vinci membuat desain gambar komponen parasut. Namun desain gambar tersebut hanya menjadi sebuah rancangan saja dan tidak pernah direalisasikan dalam karya nyata. Desainnya berbentuk parasut segitiga. Seiring berjalannya waktu, dalam desain tersebut dikembangkan kembali oleh Uskup Kroasia Faust Ferenczio Volan. Rancangan Ferenczio dijelaskan secara rinci dalam sebuah buku tentang mekanika berjudul Mechanicae Novae yang diterbitkan pada tahun 1955. Ferenczio membuat 40 desain gambar mesin dan perlengkapan terjun payung lainnya. Salah satu rancangan desain yang cukup unik yaitu gambar manusia yang memperlihatkan sedangkan melakukan lompatan. Di atas gambar manusia tersebut terdapat seperti gambar parasut. Benda tersebut memiliki segi 4 dengan tali yang diikatkan di setiap sudutnya. Sejarah parasut. Di tahun 1617, Ferenczio berhasil melakukan uji coba parasut karyanya tersebut. Pada tahun 1897, Tom Baldwin dari Amerika Serikat berhasil mengembangkan parasut tanpa kerangka. Parasut tersebut dinamakan dengan parasut lemas, dalam bahasa Inggris lime parachute. Pada tahun 1919, Leslie Irvin yang juga dari Amerika menciptakan parasut yang bisa dioperasikan sepenuhnya oleh penggunanya secara langsung. Perkembangan parasut di Indonesia. Pada kurun waktu berikutnya, mulai hadir para penggiat yang mewarnai olahraga ini. Pada tahun 1992, ini tercatat tak lebih dari 5 parasut yang ada di Indonesia. Lokasi yang dipakai untuk kegiatan para layang saat itu adalah, yang pertama itu ada Puncak, yang kedua ada Bukit Sentul, yang ketiga ada Lido di Jawa Barat, yang keempat ada Pantai Paratris itu di Yogyakarta, dan Timbis itu ada di Bali. Salah satu momentum penting perkembangan olahraga yang di Gantara ini adalah digunakannya istilah baru para layang untuk menggantikan istilah terjun gunung. Peresmian nama ini dilakukan pada saat eksebisi Gantole dan terjun gunung di Gunung Haruman, Garut pada tanggal 22 dan 23 Mei 1993. Pada akhir tahun 1993 telah terlahir pula PPI, yaitu Persatuan Para Layang Indonesia, sebagai organisasi pertama olahraga para layang di Indonesia. Dan selanjutnya itu pada awal tahun 1994, olahraga para layang menjadi olahraga binaan FASI saat Rakernas di Lembang, Bandung di bawah Pusat Gantole Indonesia (PGI). Hertrino Kartowisantro yang sudah menjadi penggiat FASI sebelumnya menjadi salah satu pendorongnya pada awal tahun ini. Pula terselenggara kejuaraan ketepatan mendarat para layang pertama kali di Puncak Bogor pada tahun 1995. Kejuaraan nasional para layang pertama dilaksanakan di Wonogiri dan Kemuning dengan peserta nasional sekitar 20 orang.
Pada tahun 1996, akhirnya para layang resmi menjadi bagian dari FASI, organisasi PGII, dirubah namanya menjadi Pusat Layang Gunung Indonesia, PLGI. Pada Munas FASI di Lembang, para layang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang sejajar dengan olahraga gantole. Dengan adanya pengakuan FASI ini, maka para layang menjadi lebih mudah berkembang di waktu-waktu berikutnya. Dan selanjutnya ini ada peralatan. Yang pertama itu ada parasut. Salah satu jenis parasut yang digunakan untuk terjun payung ada yang dinamakan parasut tipe bulat. Parasut ini biasanya digunakan untuk terjun payung dalam operasi militer, juga berfungsi sebagai parasut darurat. Parasut tipe bulat memiliki cara kerja untuk memperlambat penurunan, terbuat dari kanopi berbentuk kubah. Bentuknya menyerupai ubur-ubur dan jarang digunakan oleh peloncat modern. Parasut yang bisa digunakan untuk pertandingan terjun payung dinamakan parasut jenis ram air. Parasut ini berfungsi untuk memberikan kontrol kecepatan dan arah yang lebih besar kepada peloncat. Parasut ram air juga menyebarkan tekanan 2 lapis yang terdapat dalam parasut memungkinkan udara menembus dari ventilasi di bagian depan dan membentuk sel. Yang kedua itu ada helm dan kacamata. Helm merupakan persyaratan wajib ketika akan melakukan terjun payung. Ukuran helm yang digunakan harus nyaman di kepala. Sedangkan kacamata berfungsi untuk melihat objek secara bersih dan jernih. Maaf batuk. 3. Jumpsuit. Jumpsuit merupakan baju pelindung agar tubuh terhindar dari goresan dan lecet yang terutama saat mendarat. Pemilihan jumpsuit disesuaikan dengan tipe tubuh dan berat badan. Karena jumpsuit yang salah dapat berdampak negatif terhadap aktivitas terjun payung. Keempat itu ada harness. Harness adalah ransel tepat menyimpan kanopi yang dikemas dengan tali dan terikat di tubuh. Hal terpenting saat memilih harness adalah kesesuaian dengan tubuh, serta ukuran yang tepat dengan kanopi yang digunakan. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.